ila dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati tamu-tamu Allah dan tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa mengurangi rasa hormat saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa cinta saya kepada jenengan semuanya, pada jemaah Nur Abika Makassar. Jadi pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat nikmat Allah yang telah berikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita sampai saat ini bertahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama, kenapa kita kalian semua, jenengan semuanya, atau semuanya saya bawa ke suatu tempat yang kita lihat memang kita ini ada rumah dan sebagainya. Tentu ini merupakan tempat yang bersejarah. Dari sekian perluasan dari tahun ke tahun terjadi sebuah perluasan Masjid Nabawi, tetapi tempat ini sampai saat ini, sampai detik ini masih ada. Berarti ada sesuatu yang yang menjadi istimewa, sehingga tidak bisa tidak dirobohkan, semuanya tidak dihancurkan. Berarti ini tempat merupakan tempat yang bersejarah. Ya, di apa sejarah dari tempat ini? Ini merupakan tempat Sakifah, perkampungan Sakifah. Bani Sakifah. Jadi hanya perkampungan, tapi perkampungan ini perkampungan yang penuh sejarah. Jadi sebelum saya menarik dari perkampungan ini, saya angkat sebuah cerita dari sahabat Ukasa. Bapak Ibu semuanya sudah tahu sahabat Ukasa? Belum semua. Tahukah di antara ibu sahabat Ukasa? Belum. Ini sahabat Ukasa itu merupakan salah satu sahabat Nabi yang dulu, yang awalnya sebelum masuk Islam, beliau merupakan mantan preman. Tapi ketika beliau mengenal Islam, ketika sahabat Ukasa masuk agama Islam dan bergabung bersama Rasulullah dan para sahabat, maka Ukasa menjadi salah satu contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dari sekian tahun sudah lama Rasulullah ketika sakit, sudah lama sekali Rasulullah tidak menyampaikan risalah, tidak menyampaikan fatwa, tidak menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam, karena kondisi beliau sangat sakit pada waktu itu. Tapi ketika suatu hari Rasulullah menyuruh sahabat Bilal untuk memandangkan untuk adzan terakhir. Jadi semua kaum Ansor, kaum Muhajirin dan semua penduduk Makkah semuanya berkumpul di suatu masjid, yaitu Masjid Nabawi. Ya, semuanya hadir pada waktu itu. Kemudian Rasulullah naik ke mimbarnya dan berkata, "Wahai sahabat-sahabat, wahai umatku, wahai masyarakat yang hadir, apakah sudah saya sampaikan semua risalah agama Islam? Apakah sudah saya sampaikan semua yang disampaikan, yang turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril?" Jadi mana semuanya para sahabat mengatakan, "Semuanya ya Rasulullah sudah engkau sampaikan, tanpa ada satupun risalah yang ditinggalkan olehmu dan tidak disampaikan olehmu ya Rasulullah." Jadi kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Wahai sahabat-sahabatku, apakah sampai detik ini saya mempunyai hutang kepada kalian semua? Apakah saya mempunyai hutang kepada kalian semua yang sampai saat ini masih belum saya bayar?" Semuanya berkata, "Para sahabat, bagaimana mungkin Rasulullah punya hutang kepada aku? Tapi akulah yang punya hutang kepada baginda Rasulullah SAW." Dan ketika itu kemudian ada salah satu sahabat namanya Ukasa. Dia berdiri ketika semuanya kemudian Ukasa berdiri, "Wahai Rasulullah, kalau ini termasuk hutang, maka saya menagih kepadamu dan harus dikisos sesuai yang dilakukan olehmu," kata sahabat Ukasa. Pada waktu itu ketika perang Badar, sahabat Ukasa itu kena tampuk. Sahabat Ukasa kena tampuk, padahal itu Rasulullah tidak sengaja. "Wahai Rasulullah, pada peperangan Badar, ketika engkau mau menjalankan untanya, mau berpikirkan unta, pada waktu itu engkau tidak mencambuk unta tapi mencambuk tubuhku, dan itulah saya sampai saat ini menuntut kepadamu," kata Ukasa.
Dan ketika mendengar sahabat Ukasa itu ucapan sahabat Ukasa, semua sahabat yang hadir itu murka, kesel. Ya. Apa yang dilakukan sahabat Ukasa? Sehingga apa kata Rasulullah? Wahai sahabat Bilal, ambil cambuk itu di rumah Fatimah, di rumah anakku. Sehingga sampailah dengan berat hati sahabat Bilal menarik nafas kemudian dikeluarkan secara pelan-pelan dengan hati yang sakit, kemudian berjalan ke rumahnya Fatimah. Wahai Fatimah, saya disuruh Rasulullah untuk mengambil cambuk. Kemudian Fatimah bertanya, wahai sahabat Bilal, ini buat apa? Bukankah Rasulullah saat ini lagi sakit? Apakah ini dibuat untuk mencambuk Rasulullah? Setelah kemudian Siti Fatimah menangis. Saya tidak pernah tahu apa yang terjadi dengan sahabat Bilal. Sehingga dikasihlah dan itu kepada sahabat Bilal. Setelah sahabat Bilal kembali pada masjid, kemudian dikasih kepada Rasulullah SAW. Seketika itu wahai Ukasah, lakukan sebagaimana aku melakukanmu pada waktu peperangan Badar. Disitulah kemudian berdiri sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar bin Khattab. Wahai Ukasah, saya dulu membenci Rasulullah. Tetapi ketika saya masuk Islam, barang siapa yang ingin menyakiti Rasulullah, maka hadapi saya. Kata Umar bin Khattab. Maka dari itu Ukasah, kalau engkau mau kisos Rasulullah, mau campur Rasulullah, maka cambuklah diriku. Karena mencambuk tubuhku sama hanya mencambuk Rasulullah SAW. Kata sahabat Umar bin Khattab dan Abu Bakar. Tapi apa yang dikatakan Rasulullah? Wahai sahabat Umar, wahai sahabat Abu Bakar, semua ini urusanku dengan sahabat Ukasah. Maka kemudian sahabat Abu Bakar berduduk. Kemudian Sayyidina Ali berkata juga begitu. Wahai Ukasah, kalau engkau mau sos Rasulullah, kalau engkau mau mencampur Rasulullah, maka campurlah diriku. Kata siapa? Karena Sayyidina Ali. Sama yang dikatakan Rasulullah, wahai Sayyidina Ali, Allah tahu tentang sifatnya. Maka dari itu urusan saya dengan Ukasah. Kemudian Bapak Ibu, cucu kesayangan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai pamanku, kata siapa? Kata Sayyidina Hasan. Wahai pamanku, maka Hasan dan Husain kemudian berdiri. Wahai paman Ukasah, engkau tahu bahwa aku ini merupakan cucu kesayangan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda tahu kalau ketika saya melihat saya sakit, maka baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia juga ikut sakit. Kalau saya terluka, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga terluka. Maka dari itu, wahai paman Ukasah, ketika engkau mau mencambuk pamanku, ketika engkau mau mencambuk Rasulullah, maka cambuklah diriku, kata Hasan dan Husain. Karena dengan begitu engkau akan bisa merasakan, wahai pamanku Ukasah, jangan engkau cambuk kakekku Rasulullah, maka cambuklah diriku, wahai Ukasah. Apa kata Rasul? Kata Rasulullah SAW menjawab, wahai cucu kesayanganku Hasan Husain, ini urusanku dengan pamanmu Ukasah, maka engkau jangan ikut-ikutan, biarlah ini menjadi urusanku dengan pamanmu Ukasah. Nah, seketika itu kemudian Ukasah melangkah semakin dekat dengan Rasulullah SAW. Wahai Ukasah, cepat lakukan, cepat cambuklah, cepatlah kisos. Tetapi apa yang dikatakan sahabat Ukasah? Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin aku bisa mencambukmu sementara dirimu berada di atas? Maka dari itu, wahai Rasulullah, turunlah biar saya dekat denganmu, biar saya bisa mencambuk dirimu. Setelah Rasulullah turun, kemudian wahai Rasulullah, bagaimana mungkin saya bisa mencambuk dirimu sementara pada waktu itu saya tidak memakai baju apapun, tidak memakai apapun kecuali
tubuh saya. Maka saya meminta kepadamu ya Rasulullah, bukalah bajumu. Dan disitulah sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Ali, semua para hadirin yang hadir pada waktu itu, wahai Ukasa, apa yang engkau lakukan? Kemudian Rasulullah berkata, wahai Ukasa, cepatlah engkau lakukan, karena kalau engkau berlebih-lebihan maka Allah akan melaknatmu. Kata siapa? Kata baginda Rasulullah SAW. Maka seketika itu sahabat Ukasa melemparkan cambuknya. Kemudian Rasulullah meluk baginda Rasulullah SAW. Disitulah Bapak Ibu, kemudian Rasulullah berkata, wahai sahabatku Umar, wahai sahabatku Abu Bakar, wahai semua yang hadir, jika engkau melihat seseorang yang hidup tetapi sudah masuk surga, inilah contohnya. Jadi kemudian Ukasa berkata, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin aku bisa mencambukmu ya Rasulullah? Saya melakukan seperti ini karena saya pernah mendengar firman-Mu, bahwa saya pernah mendengar salah satu hadis-Mu ya Rasulullah, barang siapa yang dekat dengan tubuhku, barang siapa menyatu dengan tubuhku, barang siapa yang menyatu dengan kulitku, maka haram hukumnya seseorang yang menyentuh tubuhku. Kata Rasulullah. Disitulah ya Rasulullah, saya tidak mau karena saya tidak kuat untuk masuk neraka. Dan saya takut masuk neraka ya Rasulullah. Maka dari itu saya ingin memelukmu ya Rasulullah. Sehingga apa yang terjadi? Disitulah para sahabat semuanya terharu dan menangis terhadap apa yang dilakukan oleh sahabat Ukasa. Jadi kesimpulannya apa? Jadi sesuatu yang kita lihat itu belum tentu apa yang terjadi. Jadi jangan sampai apa yang kita lihat langsung menyimpulkan bahwa itu kejelekan. Ya, belum tentu apa yang kita lihat itu jelek dan belum tentu apa yang kita lihat bagus. Maka itu apa hubungannya Ustadz dengan cerita ini? Jadi setelah Rasulullah terjadi dialog dengan Ukasa, maka setelah itu kemudian Rasulullah SAW itu merupakan akhir dari Rasulullah menyampaikan sebuah fatwa, menyampaikan risalah. Jadi setelah Rasulullah wafat, bahkan sebelum Rasulullah wafat, di sini merupakan para sahabat Abu Bakar, Umar, dan Utsman semuanya, dan kaum Ansor dan kaum Muhajirin yang hadir pada waktu itu berkumpul di satu tempat ini yang ada kita, yang ada di depan kita ini. Nah, berkumpul itu siapa? Untuk memilih suatu pemimpin yang akan menggantikan baginda Rasulullah SAW. Jadi Umar bin Khattab memilih Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali memilih Sayyidina Abu Bakar, yang lain juga memilih Sayyidina Ali karena beberapa alasan. Tetapi semuanya baik Ansor, baik Muhajirin dan Abu Bakar memilih Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk dijadikan khalifah pertama yang akan menggantikan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan disitulah Bapak Ibu, tempat ini menjadi tempat pembaiatan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi sampai saat ini kenapa tidak dibongkar? Kenapa tidak tetap diabadikan? Karena tempat ini merupakan tempat pertama kali atau tempat pembaiatan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kemarin Bapak Ibu ada salah satu jemaah saya yang ingin mencalonkan diri menjadi presiden, menjadi bupati, ibu kota dan sebagainya. Dia sampai berdoa di sini supaya barangkali juga diberikan jadi pemimpin sebagainya. Tapi itu salah, ya. Tapi salah. Jadi kalau bisa nanti ibu berdoa di mutasab, apapun yang kemudian ibu dan bapak ibu minta, insya Allah akan dijabah. Karena di tempat mutasab itu merupakan tempat yang mustajab. Apapun yang bapak dan ibu minta, insya Allah dijabah. Jadi mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan terkait persoalan ini. Dan setelah ini kita akan menuju ke menuju ke Masjid Sayyidina Ali, Abu Bakar, kemudian Masjid Al-Ghamamah. Ya. Jadi marilah kita membaca sholawat bersama-sama. Sallallahu alaihi